Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun fil imami, bab tentang imam yang na'ul qatila, yang melarang, yang menghalang ya imam akan orang yang membunuh, as-salaba akan hatta salab, in ro'a jika berpendapat ya imam, artinya jika melihat itu adalah maslahat, wal farsu wasilahu minas salab, kuda dan senjata termasuk hatta salab. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal qala hadatsana Muslim qala hadatsani Sufyan bin Amr an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Auf bin Malik al-Ashja'i qala kharajtu ma Zaid bin Haritha fi ghazwati Mu'tah fa faraqani madadu min ahli al-Yaman laysa ma'ahu ghayru sayfihi fa nahara rajulun min al-muslimin jazuran fasalahu al-madadi ta'ifatan min al-jildihi fa'atahu iyyahu fattakhadahu kahayati ad-darki famadayna falakina jumu'ur rumi fafihim rajulun ala farasin lahu ashqaru alayhi sarajun wa yadhhabun wa silahun mudhhabun faja'alahu ar-rumiyyu yughri bil muslimin faqa'ada lahu al-madadi khalfa sahratin famarra bihi ar-rumi فأرقب فرسه فخر وعله فقتله وهز فرسه وسلاحه فلما فتح الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعث إليه خالد بن وليد فأخذ من السلب قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بسلب للقاتل قال بلى ولكن استكثرته قلت لا تردنه عليه أولى رفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المدد وما فعل خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله لقد استكثرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف فقلت له دونك يا خالد ألم أفلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك فأخبرته قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تريكون لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليه قدرهم. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Auf ibni Malik al-Ashja'i qala kharajtu, aku keluar bersama Sayyidina Zaid bin Harisah di dalam perperangan Mu'tah. Farafaqani madadun, rafaqa artinya menemaniku oleh beberapa, farafaqani maka menemaniku oleh madadun. Madadun di sini yaitu satu orang dari suku Madad, atau madadun bisa juga diartikan dengan orang yang menolong. Al-madad ya Rasulullah, jadi bantuan pertolongan. Farafaqani maka menemani akan aku oleh orang-orang yang menolong, membantu dari Yaman. Laisa ma'ahu ghairu sayfihi, tidak ada bersamanya selain pedangnya. Dia berangkat perang cuman modal pedang saja. Wa nahara rajulun minal muslimin, maka menyembelih oleh seseorang dari kaum muslimin akan seekor onta. Fasa'alahu, meminta kepadanya kaum muslimin, meminta kepadanya salah seorang oleh madadi, salah seorang daripada Madad,
orang yang membantu, ta'ifatan min jildihi, akan sebahagian dari kulitnya unta. Fa'atau iyahu, lalu memberikan ia seorang laki-laki akannya sebagian kulit unta kepadanya seorang madadi. Fattakhazahu kahiyatid darki, maka membuat ia seorang madadi akannya unta menjadi akannya kulit unta seperti bentuk darki. Darki dijelaskan oleh Imam Aunul Ma'bud, artinya tidak ada artinya. Qala fis sarra daraka dengan fathah siru jam'uhu darakun. Ada kamus. Tadinya dia hanya punya pedang, tidak ada yang lain, maka perisai dia buat di tempat dari kulit onta yang disembelih oleh seorang muslim. Wa madaina, kami pun lanjutkan perjalanan. Falaqina, lalu kami bertemu dengan Jumu'ar Rum, tentara Romawi. Wa fihim, di antara mereka tentara Romawi ada seorang laki-laki di atas kuda. Farasin lahu, di atas kuda miliknya, askara, yang berwarna merah. Alaihi sarjun, di atasnya kuda ada pelana. Muzhabun, muzhabun artinya yang dilapisi dengan emas. Wasilahun muzhabun, ada juga senjata yang dilapisi dengan emas. Faja'ala Rumi, maka jadilah Romawi tersebut yuqri bil muslimin. Yuqri, ada redaksi mengatakan yufri, ada maknanya yuqri dari igraq, maksudnya yusallitul kafara ala muslimin, mendorong atau memotivasi memerangi kaum muslimin. Jadilah Romawi tersebut yughri, memotivasi kawan-kawannya untuk memerangi kaum muslimin. Faqa'ada lahu madadi, maka duduk lahu untuk melumpuhkan Romawi tersebut al-madadi oleh salah seorang tentara bantuan khalfa sakhratin, di belakang batu besar, artinya bersembunyi. Famarra bihi Rumi, lewatlah dengannya madadi oleh seorang Romawi atau Romawi tersebut. Wa arqaba farasahu, arqaba maksudnya memotong kaki kudanya, maka memotong ia madadi akan kaki kudanya Rumi. Fakharra, lalu terjatuh ia si Rumi. Wa alahu, lalu menindih ia si madadi akannya Rumi. Faqatalahu, lalu ia membunuhnya. Wa haza, dan mendapatkan ia si madadi akan kudanya Rumi dan senjatanya. Falamma fatahallahu, maka tak kalah menaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memenangkan kaum muslimin, ba'asa ilaihi Khalid bin Walid, mengirim utusan kepadanya madadi oleh Sayyidina Khalid bin Walid.
lalu mengambil dari harta salapnya. Sayyidina Khalid katakan, kembalikan ke sini pedang yang berlapisi emas dengan kuda serta pelana yang berlapisi emas. Berkata Auf ini salah seorang sahabat yang membawa atau yang menemani tentara bantuan tersebut yang disebut dengan madad. Fa'ataituhu, maka aku datangi akannya Sayyidina Khalid bin Walid. Aku katakan kepadanya, ya Khalid, ama alimta, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan harta salaf itu milik orang yang membunuhnya? Qala, berkata Sayyidina Khalid, bala, betul. Walakinni istaksartuhu, akan tetapinya aku sudah banyak memberi kepadanya al-madadi. Nah, dia pergi perang, dia modal cuman pedang saja. Nah, yang datang dengan modal cuman hanya pedang, makannya, pembiayaannya, yang lain-lainnya sudah kebanyakan saya bantu, kata Sayyidina Khalid. Aku katakan, la taruddannahu alaih, sungguh benar-benar kamu mengembalikan akannya salab alaihi, di atasnya madadi, atau la u'arrifannakaha, sungguh benar-benar aku akan beritahukan kamu, benar-benar aku beritahukan kamu akannya masalah di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aba yarudda alaihi, maka enggan ia Sayyidina Khalid untuk mengembalikan kepadanya al-madadi. Berkata Sayyidina Aufun, fajtama'na, maka kami berkumpul di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qasastu alaihi qissatal madadi, aku kisahkan kepada Nabi kisah madadi tersebut. Dia adalah seorang tentara bantuan yang cuma datang dimodalkan pedang, perisai pun dibuat dari kulit onta yang diminta dalam perjalanan. Kemudian dia berhasil melumpuhkan seorang Ar-Rumi dengan persenjataan yang mahal, kuda pelana berlapisan emas, kemudian pedang berlapis emas. Wa ma fa'ala Khalid, dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, yaitu mengambil kembali harta salapnya. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Khalid, ma hamalaka ala ma sanata, wahai Khalid, apa yang mendorongmu atas apa yang telah kamu lakukan? Berkata ya Sayyidina Khalid, ya Rasulullah, laqad istaksartuhu, demi sungguh aku telah banyak memberinya. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Khalid, rudda alaihi ma akhadta min, wahai Khalid, kembalikan olehmu kepadanya apa saja yang telah engkau ambil darinya. Berkata Sayyidina Auf, qultu lahu, aku katakan kepada Sayyidina Khalid, dunaka ya Khalid. Nah, dunaka ya Khalid, itu kata-kata kesal, menjauh kamu wahai Khalid. Alam aufilak, adakah tidak aku sudah sampaikan kepadamu? Bukankah aku telah sampaikan kepadamu, Aufi? Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi perilaku Sayyidina Auf dengan kata-katanya kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Nabi katakan, wa ma dzalik, apa itu? Apa maksud kamu? Aufilak. Fa akhbartuhu, aku beritahukan kepada Nabi bahasanya aku sudah peringatkan Sayyidina Khalid tadi untuk memberikan harta itu kepada si madadi, tapi beliau tidak mau. Lalu saya ancam, betul-betul kamu kembalikan atau aku beritahukan kepada Nabi. Marahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sikap Sayyidina Auf yang tidak menghormati amirnya di dalam perjalanan, di dalam perperangan. Apa kata Sayyidina Nabi? Khai Khalid, la tarudda alaihi, enggak usah kamu kembalikan kepadanya. Seharusnya dah dapat tu madadi, tapi karena emosinya Auf, kekesalan Auf yang sudah menasihati Sayyidina Khalid tidak mau mengikutinya, ternyata menyebabkan harta rampasan
hatta salak lepas dari madadi. Hal antum tarikuna li umarai, adakah kalian membiarkan aku dengan pemimpin aku? Kenapa kalian tidak membiarkan aku dengan pemimpin-pemimpin yang aku lantik? Biar aku yang menegurnya, biar aku yang menasihatinya. Lakum safwatu amrihim, hak kalian yang bersih-bersih urusan mereka. Wa alaihim kadaruh, di atas mereka adalah yang keruh-keruhnya. Yang bersih-bersihnya bermanfaat untuk kalian, yang keruh-keruhnya dosa tanggung jawab dia sendiri. Biar saya yang mengatur pemimpin yang saya lantik. Jadi makmur jangan ikut campur, memarahi atau menegur dengan kasar kepada amir yang dilantik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hadis di atas, judul yang ditampilkan oleh Imam Abu Dawud, hak salak memang kepada qatil, tapi seorang imam berhak mengambil salak kalau ada pertimbangannya. Pertimbangan di sini adalah sikap makmur yang tidak patuh kepada amir. Nah, hadis. Wabihi hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal qala hadatsana Walid qala sa'altu Thawra an hadzal hadits fa haddatsani an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufair an Auf bin Malik al-Asja'i nahwa. Hadisnya sama. Babun fis salabi la yuhammasu, bab hatta salab tidak perlu dibagi 5. Naam. Wabihi qala hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Ismail bin Ibn Ayyas an Sufyan bin Amr an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Auf bin Malik al-Asja'i wa Khalid bin Walid an Sayyidina Khalid bin Walid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi salbil qatil lam yukhammis salba. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan salab untuk orang yang membunuh dan tidak membagi 5. Ya Nabi akan kata salab. Kata salab full 100% milik qatil. Babu man ajaza, bab orang atau ulama yang membolehkan ala jarihil muskhanin, di atas orang terluka. Muskhanin artinya terluka parah. Yunaffalu artinya diambil daripada atas salabnya. Nah, Wabihi qala hadatsana Harun bin Abbad al-Azdi qala hadatsana Waki' an Nabihi Nabi Ishaq an Abi Ubaidah an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nafalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul badri sayfa Abi Jahlin kana qatalahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nafalani, telah memberikan kepadaku. Nafalani diambil kalimat anfal, yasalunaka anil anfal. Nafalani memberikan kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar akan pedang Abi Jahal. Kana qatala, adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu membunuh ia akannya Abu Jahal. Jadi lihat di sini, siapa yang berhak dengan harta salak? Ternyata kepada qatil. Qatil yang bagaimana? Apakah qatil terhadap kafir yang masih sehat walafiat, atau qatil yang sudah terluka parah karena orang lain sebelumnya? Ternyata dalam bab ini boleh saja man ajaza. Ajaza di sini maksudnya membolehkan atau juga maknanya mengakhiri hidup. Ajaza melalukan. Man ajaza, babu man ajaza, bab orang yang melalukan, mengakhiri hidup terhadap orang yang sudah luka parah lalu diberikan harta salabnya. Jadi secara detail dari hadis disampaikan, kalau sekiranya ada satu orang muslim perang tanding dengan kafir, perihal seperti Sayyidina Hamzah dengan siapa kemarin? Utsbah. Nah,
atau siapalah namanya, itu kan perangnya waktu keduanya masih sehat walafiat, dan Sayyidina Hamzah berhasil membunuhnya. Atau kisahnya seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membunuh Abu Jahal. Abu Jahal kondisi itu ada terluka parah, yang menewaskan, yang menyebabkan Abu Jahal terjatuh dua orang anak dari Sayyidah Afra. Kemudian dilawan, dipukul lagi oleh yang lain. Siapa kemarin yang menebas bagian belakangnya? Kemudian Abu Jahal kondisinya adalah jarih muskhan, terluka parah. Hanya saja Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mengakhiri atau yang melalukan nyawa si Abu Jahal. Nah, dan beliaulah yang mendapat salabnya. Jadi perhitungannya adalah yang membunuh, yang menewaskan di detik akhir. Nah, lain halnya kalau dia sakaratil maut. Kalau datang orang tinggal gores lehernya dengan pisau cutter misalnya, apakah dia dapat salabnya? Tentu tidak. Nah, jarihin muskhan berarti orangnya masih sadar, cuman dah luka parah, dah hampir dilumpuhkan. Maka orang yang mengakhiri hidupnya itulah yang mendapatkan rampasan perang, salab daripada si maktul. Babu fi man jaa ba'dal ghanimah la sahmalahu. Bab orang yang datang setelah ghanimah dibagi. Bab orang yang datang setelah ghanimah dikumpulkan, tidak ada jatah baginya. Kita datang ketika perang sudah usai, orang sibuk-sibuk mengumpulkan harta ghanimah, kita pas itu datang, kita katakan nih langkah kanan nih, ikut pula kita ngumpul-ngumpulin. Kita yang terlambat datang tidak dapat jatah. Hadis. وبه ذكر حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن اياس عن محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري عن انبساء بن سعيد اخبره انه سمع ابا هريره يحدث سعد بن الاس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابان بن سعيد بن اس على سريه من المدينه كبر النجد وقدم ابان بن سعيد واصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ان فتحها وإن وزنا خليهم ليفوا فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله فقال أبان أنت بها يا وبرو تحدر علينا من رأس ضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان فلم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan tentang Sayyidina Sa'id bin As radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengirim Sayyidina Aban bin Sa'id bin As atas sebuah pasukan dari Madinah ke arah Najd. Datanglah Sayyidina Aban bin Sa'id dan kawan-kawannya di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Nah, di Khaybar datanglah Sayyidina Aban dan sekawan-kawannya atas Rasul sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Ba'da an fatahaha, setelah bahwa menaklukkan ya Nabi akannya Khaybar. Wa inna huzuma khailihim lifun, sesungguhnya tali-tali kuda mereka itu adalah lif. Lif itu adalah sejenis apa namanya itu, rumput kering yang dianyam. Jadi tali kekang kudanya hanya rumput kering yang dianyam, sama dengan isi bantal Nabi, lifun, rumput kering. Berkata Sayyidina Aban, iksim lana ya Rasulullah, bagikan bagi kami wahai Rasulullah. Maka berkatalah Sayyidina Abu Hurairah, fakultu, aku katakan, la taqsim lahum ya Rasulullah, jangan engkau bagi buat mereka wahai Rasul. Maka berkatalah Sayyidina Aban, anta biha ya wabru tahaddaru alaina min ra's.
Tahnur wahsyah. Tahnur kucing. Nah, seperti kucing liar. Anta biha ya wabar. Wabar itu artinya kucing liar atau apa nama itu, musang. Tahaddaru alaina. Tahaddaru artinya menunjukkan atau turun, bila ada mana turun. Tudli wahabato. Roxidol. Roxidol itu adalah gunung atau sebuah tempat. Nah, dari puncak Dol. Dol itu kata Imam Ibnu Ma'bud, maknanya nama gunung atau nama tempat. Dalam kitab Fathul Bari, maksud kata-kata itu dikatakan oleh Sayyidina Aban untuk menghina Sayyidina Abi Hurairah. Wa annahu laysa fi qadri ma yushiru bi ata' wala mana. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah tidak punya wewenang untuk memberikan pendapat, untuk memberi atau untuk mencegah. Nah, untuk memberi atau mencegah itu maknanya. Engkau dengannya wahai musang atau kucing liar yang turun di atas kami dari puncak gunung. Kamu itu cuma kucing liar yang turun dari puncak gunung. Misalnya kita sedang musyawarah di sini memberikan keputusan, kemudian datang monyet di situ, turun dia minta usul, ngasihkan keputusan. Nah, jadi kamu tidak punya hak untuk ngomong apakah kami dapat atau kami tidak dapat. Berkatalah Nabi SAW, ijlis ya Aban, duduk wahai Aban. Nah, dengan emosi. Jadi kalau orang emosi suruh duduk. Walam yaksim lahum, tidak membagi kepada mereka oleh Nabi SAW. Tidak membagi kepada mereka itu bukan karena usulan Sayyidina Abu Hurairah, tapi memang Sayyidina Aban dan kawan-kawannya datang ke Khaybar ketika Khaybar sudah selesai ditaklukkan. Keterlambatan beliau itu karena beliau menjalankan tugas ke daerah Najd dengan kawan-kawannya. Jadi tidak bisa diartikan saya terlambat datang, kan ada tugas dari Nabi ke Najd. Saya juga perang juga di sana. Ya, kalau kamu perang di sana, rampasan kamu di sana. Kalau perang kamu di sini, rampasan kamu di sini. Jadi keterlambatan datang pada suatu medan tempur karena alasan ke tempat yang lain, ini tidak menjadi alasan yang kuat seseorang berhak menerima rampasan perang. Nah, di sini kalau bukan kita yang minta pendapat, kalau itu bukan wewenang kita, maka jangan ikut campur ngasih usulan. Kadang-kadang yang bertanya itu emosian. Dikatakan anta biha ya wabar. Ini kalau antum kutip redaksi ini untuk mencaci orang Arab mungkin nggak ngerti nih. Nah, anta biha ya wabar, tahaddaru alaina min rosidor. Kamu cuma kucing gunung yang turun dari lereng bukit. Hadis. وبه قال حدثنا حمد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهير وسأله إسماعيل بن أمية فحدثه زهير أنه سمع عن بساء بن سعد القرشي يحدث عن أبي أن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها فسألته أن يسهم لي فتكلم بعد ولد سعد بن عاص فقال لا تسهم له يا رسول الله قال فقلت هذا قاتل بن قوقل فقال سعد بن العاص يا عجبا لي وبري قد تدل علينا من قدوم ظل يؤيرني بقدر امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. Nah, Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadimtul Madinata, aku datang ke kota Madinah.
Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di Khaybar. Hina iftataha, ketika menaklukkan ya Nabi akannya Khaybar. Fasaltuhu, aku minta kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuslimali, bahwa memberikan jatah ya Nabi bagiku. Fatakallama ba'du wuldi Sa'idil As, berkatalah sebagian anak daripada Sayyidina Sa'id bin Abi bin As, yaitu Aban bin Sa'id. Faqala, maka berkata ya Aban, la tuslim lahu ya Rasulullah, jangan engkau baginya wahai Rasul. Qala, fakultu, maka aku katakan, haza qatilu ibni Qawqal. Dan haza artinya Aban, itu adalah pembunuh daripada putra Qawqal. Qawqal ada riwayat dengan Qaf, Qawqal dengan wazan Ja'far. Namanya adalah Nu'man bin Malik, putra Sa'labah bin Asram. Qawqal adalah laqab Sa'labah. Menurut Imam Bawi di dalam kitab As-Sahabah, Nu'man bin Qawqal berkata pada hari Uhud, aqsamtu alaika ya Rabb alla tawiba syamsu hatta ata'a bi'urji yakul jannah. Fasujida dzalikal yawm wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tawfil jannah wa ma bi min haraj. Nah, jadi ternyata Ibni Qawqal itu adalah seorang sahabat Nabi yang mati syahid, yang kebetulan yang membunuhnya adalah Aban bin Sa'id. Nah, ketika belum Islam. Nah, kata Sayyidina Abu Hurairah, ini pembunuh Ibni Qawqal. Nah, ini pembunuh Ibni Qawqal. Ketika dia kafir dulu, Ibni Qawqal syahid di tangan dia. Berkatalah Sa'idul As, ya ajaban li wabar, aduhai aneh kucing gunung ini, aneh kucing liar ini. Qad tadalla alaina, sungguh dia turun di atas kami dari puncak bukit Dor. Yu'ayyiruni, dia mempermalukan aku dengan membunuh seorang muslim yang telah memuliakan akannya muslim oleh Allah di atas tanganku. Walam yuhinni ala yadayhi, dan Allah tidak menghinakan aku di atas tangannya. Nah, kata Sa'id, jadi kata beliau, aneh kucing gunung ini, dia datang di atas kita, turun di atas kita dari puncak bukit, dia permalukan aku, artinya mengungkit kasus yang sudah lama terjadi dengan sebab membunuh seorang muslim, yang muslim itu dimuliakan Allah, yaitu mati syahid dalam surga karena gara-gara tangan aku. Nah, dia kan masuk surga gara-gara aku bunuh, ketika itu dia kafir, dan Allah tidak menghinakan aku di atas tangannya. Maksudnya, kalau sekiranya dia yang mati oleh Ibnu Qawqal, tentu dia akan hina masuk neraka. Tapi ketika Ibnu Qawqal yang mati di tangan dia, dia selamat dari mati kafir, muslim, mati syahid, mendapatkan kemuliaan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara berpikirnya. Kenapa kasus lama kamu mungkit-mungkit? Nah, kenapa perkara yang dulu masih kamu permasalahkan? Itu kan ketika saya belum Islam. Nah, hakikat yang sebenarnya, dia mendapatkan kemuliaan karena aku bunuh. Nah, dan aku tidak dia bunuh, sehingga mendapatkan kemuliaan untuk masuk Islam. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن سيدنا أبي موسى قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا.
أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadimna, kami baru sampai, kami baru datang dari Habasyah, fawafaqna, maka kebetulan maksudnya bukan berlawanan takdir, tapi pas, fawafaqna, bertepatan kami dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membagi harta Khaybar. Fashamalana, memberi jatah ya Nabi kepada kami. Aqala fa'atana minha, memberikan ya Nabi kepada kami darinya harta Khaybar. Kalau digunakan bahasa ashama, ini jatah sesuai dengan jatah orang ikut perang. Tapi kalau bahasa a'tana, memberi dengan jumlah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Wa ma qasama li ahadin ghaba an fathi Khaybar, tidak membagi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak ikut menaklukkan Khaybar darinya harta akan sedikit pun, kecuali man syahida ma'a, orang yang ikut bersama Nabi itu dapat semuanya, kecuali yang tidak ikut bersama Nabi tetap dapat, yaitu ashabas safinatina, orang-orang yang ada atau orang-orang yang menumpang di kapal kami. Nah, orang-orang yang menumpang di kapal kami yaitu Sayyidina Ja'far dan kawan-kawannya. Fa'asama lahum ma'ahum, memberikan jatah ya Nabi bagi mereka bersama mereka orang yang ikut perang Khaybar. Naam. Wal murabbihim Ja'far ibn Abi Talib, bersama sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maka hijrah ke Habasyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Ketika mereka mendengar Nabi sudah hijrah ke Madinah dan kekuatan agama di Madinah, mereka pulang, mereka menaiki kapal. Pas mereka sampai di Madinah, bertepatan Nabi sedang membagi harta Khaybar. Hadis. وبه حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفرزي عن كليب بن وائل عن هني بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن أسد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يأني يوم البدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غبا غيره. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, yakni pada perang Badar. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Utsman intalaqa, dia pergi untuk menunaikan hajat Allah dan hajat Rasulnya. Wa inni ubai'u lahu, sesungguhnya aku membaiat untuknya. Maka memukulkan baginya Sayyidina Utsman oleh Rasul, daraba, membagi. Daraba sini makna membagi, adrubin, beberapa macam. Daraba, membagi baginya Sayyidina Utsman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jatah bisahmin, satu bagian. Wala yadrib li ahadin ghaba, tidak membagi ya Nabi bagi siapapun yang tidak ikut pada perang Badar, ghairahu, selainnya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, karena Sayyidina Utsman waktu itu mendapatkan tugas dari Nabi untuk mengurus istrinya yang sedang sakit. Nah, sehingga tidak ikut perang Badar. Nah, babun fil mar'ati wal abdi, bab tentang wanita dan hamba sahaya. Yuhdayani, diberikan mereka berdua minal ghanimah, dari harta rampasan perang.
budak, wanita ikut serta dalam perang itu dapat harta rampasan, tapi tidak dengan jumlah yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Kalau jumlah yang didapatkan oleh kaum laki-laki itu dibagi menurut profesinya. Yang berkuda 3 bagian, yang berjalan kaki 1 bagian. Maka rata dapatnya, baik dia pedangnya pernah dikeluarkan dari sarungnya atau tidak dikeluarkan dari sarungnya, dia mendapatkan jatah yang sempurna. Itu namanya sahmun. Sementara yuhdayan ini, sebelum harta rampasan dibagi, diberikan kepada mereka sejumlah sesuai dengan pertimbangan daripada amir. Sama halnya dengan membagi harta warisan, maka zawil arham yang tidak dapat jatah itu dibagi sedikit, yang hadir ketika pembagian harta warisan dibagi dia sedikit uang, kemudian sisanya baru dibagi menurut kadar faraid. Naam. Wabihi hadatsana Mahbub bin Musa Abu Salih qala hadatsana Abu Ishaq al-Fazari an Zaidah an al-Amash an al-Muhtar bin Sayfi an Yazid bin Hurmuz qala kataba Najdah ila Ibni Abbas yas'aluhu an kadha wa kadha wa dzakara asya' wa anil mamluki alahu fil fai'i syai'un an nisa'i hal kunna yakhrujna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hal lahunna nasibun faqala Ibnu Abbas laula ay ya'tiya mukatan maka tabatu ilaih amal mamluk fakana yuhda wa aman nisa faqad kunna yudawinal jarha wa yaskinal ma. Diriwayatkan daripada Yazid ibnu Hurmuz qala telah menulis surat oleh Najdah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yas'aluhu, beliau bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang kadza wa kadza. Wa zakarul asya, dia sebutkan beberapa hal. Banyak pertanyaan yang ditanyakan. Di antaranya wa anil muluki, tentang budak-budak, wa anil mamluki, tentang budak-budak yang ikut berperang. Alahu fil fai'i syai', apakah ada jatah baginya budak pada harta fai' itu sesuatu. Wa anin nisa, tentang wanita, hal kunna yakhrujna ma'an nabi, apakah mereka pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ikut perang. Wa hal lahunna nasibun, apakah bagi mereka ada jatah. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, laula ayyatiya, jikalau bukan bahwa dia melakukan muka, perbuatan orang bodoh. Nah, bukan orang itu yang bodoh. Kalau bukan saya khawatir dia akan melakukan perbuatan orang bodoh, maka tabtu ilaih, aku tidak akan membalas suratnya. Tapi karena khawatir dia melakukan nanti tindakan orang bodoh tidak sesuai dengan dasar ilmu pengetahuan, maka aku menjawab suratnya. Ammal mamluku fakana yuhda, adapun budak-budak yang ikut dalam berperang, maka ada ia budak itu dikasih jatah, yuhda, dikasih bonus. Wa amman nisa'u, adapun wanita-wanita, faqad kunna, sungguh adalah mereka, yudawina, mereka merawat, mengobati, jarha, orang-orang yang terluka, waskinal ma'a, mereka menyiapkan air untuk minum. Jadi wanita juga ikut dalam perang, tapi dalam misi kesehatan dan konsumsi. Kemudian budak kalau ikut perang, dia mendapatkan bonus, bukan jatah. Hadis. Wabihi hadatsana Muhammad ibn Yahya ibn Faris qala hadatsana Ahmad ibn Khalid yani Wahbi qala hadatsana Ibnu Ishaq an Abi Ja'far al-Zuhri an Yazid ibn Hurmuz qala kataba Najdah al-Haruri ila Ibni Abbas yas'alu anin nisa hal kunna yashhaduna al-harba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal kana yadribu lahunna bisahmin qala fa ana katabtu kitaba Ibni Abbas ila Najdah qad kunna yahdurna al-harba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma
ay yudraba lahunna bisahmin fala faqad kana yurdahu lahunna. Nah, diriwayatkan daripada Yazid bin Hurmuz qala telah menulis oleh Najdah Al-Haruri kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yas'aluhu, beliau bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang wanita. Pertanyaannya, hal kunna, apakah mereka wanita yashhadna, ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal kana yadribu lahunna bisahmin, adakah ada ya Nabi itu membagi bagi mereka wanita dengan jatahnya? Qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Abbas, berkata ia Yazid bin Hurmuz, fa ana katabtu kitaba Ibni Abbas, akulah tukang tulis surat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada Najdah tersebut. Aku tukang tulis surat balasannya. Apa isi tulisannya? Qad kunna, sungguh adalah mereka wanita, yahdurnal harba, mereka hadir berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ayudraba lahunna bisahmin fala, adapun bahwa dibagikan baginya wanita dengan jatah, maka tidak. Wanita tidak dapat jatah sahmin, jumlah tertentu yang harus terima oleh seorang prajurit. Wa qad kana yurdahu lahunna, sungguh ada diberi bonus baginya wanita. Yurdahu sama maknanya dengan yuhdha, diberikan dalam jumlah sesuai dengan pertimbangan daripada amir. Hadis. وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال أخبرنا زيد بن حباب قال حدثنا رفيع بن سلامة بن زياد قال حدثني أسرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس 60 نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن، فقلنا يا رسول الله خرجنا نخزل الشعار ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء الجرح ونناول السهم ونسقي السويق، فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال قلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت تمرا. Dia kan daripada Hasrat ibn Ziraj, Hasrat ibn Ziyad, dari nenek beliau, yaitu ibu dari bapaknya. Annaha, sesungguhnya nenek ikut keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar. Sadisa sitti niswa, orang ke-6 dari 6 wanita. Neneknya orang ke-6 dari 6 wanita yang ikut perang Khaybar. Sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia keluarnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atsa ilaina, maka mengirim utusan ya Nabi kepada kami, untuk kami disuruh menghadap. Fajina, kami pun datang. Fara'aina fihi al-ghadab, kami lihat padanya Nabi ada kemarahan. Faqala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aman kharajtunna, bersiapa-siapa kalian keluar? Wa bi izni man kharajatunna, dengan izin siapa kalian keluar? Kami jawab, ya Rasulullah, kharajna na'zilus sya'ar, kami keluar, kami sedang memintal bulu, artinya memintal bulu untuk dijadikan benang. Wa nu'inu bihi fi sabilillah, kami akan menolong dengan hasil pintalan itu di jalan Allah. Nanti kami jual, bisa kami gunakan untuk membantu perjuangan. Wa ma'ana dawa'ul jarha, kami menyiapkan obat-obat orang terluka. Wa nunawilus sihama, kami bisa membantu menyediakan anak panah. Wa naskis sawik, kami bisa menyediakan air minum, yaitu sawik, tepung gandum yang dikacau.
Nah, dicampur dengan air. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumna, berdirilah kalian, hatta idza fatahallahu alaihi Khaybar, sehingga apabila telah menaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya Nabi akan Khaybar, azhamalana, memberi jatah ya Nabi kepada kami sebagaimana Nabi memberi jatah kepada laki-laki. Aku katakan kepada nenek, ya jaddah, maka nadzalik, apa itu jatah yang engkau terima? Qalat tamro, berupa korma. Jadi kalau hanya berupa korma, itu bukanlah sahmi, bukanlah bahagian yang ditentukan kepada laki-laki yang ikut perang. Itu masuk kategori yuhdahu atau yuhda, karena dalam rampasan perang itu bukan hanya korma saja, tapi ada juga yang lain-lainnya. Nah, hadis. وبه قال حمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن محمد بن زيد قال حدثني أمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع السادة فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خذي المتاع. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umair, beliau adalah mantan budak Abi Laham. Kata beliau, aku ikut perang Khaybar bersama sadati, tuan-tuanku, majikan-majikanku. Fakallamu fiyya, mereka berbicara tentang aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan asal bawa, tapi sudah izin kepada Rasul. Fa amara bi, maka memerintahkan ia Nabi denganku. Fa qullitu sayfan, maka digantungkan kepadaku akan pedang. Artinya digantungkan, diselempangkan. Fa idza ana ajruf, maka tiba-tiba aku menariknya pedang. Dalam bahasa menarik, ini pedangnya menyentuh, ujungnya menyentuh tanah. Ke mana menarik? Karena dia masih kecil usianya, tingginya masih pendek. Nah, fa ana ajru fa ukhbira, maka diberitahukan aku ini mamluk, budak, bukan orang merdeka. Maka memerintahkan ia Nabi bagiku dengan sesuatu min hursil mata. Hursil mata artinya barang-barang yang tidak terlalu mahal. Hursil mata, barang-barang yang tidak bernilai mahal, misalnya periuk, nah, kemudian kuali. Qala Imam Abu Dawud annahu lam yushim lahu, Nabi tidak memberi jatah kepada Sayyidina Umair. Qala Abu Dawud wa qala Abu Ubaid kana haramal lahma ala nafsihi, beliau telah mengharamkan daging terhadap dirinya. Disebutlah dia Abil Laham. Itu gelar kenapa Abil Laham, karena dia bersumpah tidak makan daging, bukan karena hobi daging, tapi karena tidak suka atau bersumpah tidak makan daging, disebutlah Abil Laham. Nah, hadis. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن أعماس عن أبي سفيان عن جابر قال كنت أميح أصحاب الماء يوم البدر. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, adalah aku amihu. Amihu maknanya adalah nazala fi ma'in qalil famal al dalwa biyadih, turun ke tempat persediaan atau sumber air yang sedikit, lalu memenuhi ember dengan tangan. Itu maknanya amihu. Amihu ashabil ma'a yauma badrin. Misalnya kalau sumur tersebut diturunkan ember ke bawah, untuk diambil air dengan ember itu enggak akan bisa. Terpaksa turun ke bawah, di bawah ember, kemudian diisi dengan air.
Nah, sudah penuh embernya baru ditarik ke atas. Itu makna dari kalimat amihu. Maknanya di sini biar lebih mudah adalah aku menyiapkan bagi sahabat-sahabatku akan air pada perang Badar. Amihu, aku menyiapkan bagi sahabat-sahabatku akan air di perang Badar. Nah, maksudnya berusaha keras untuk melakukan penyediaan air sampai air yang sedikit itu ditimba dengan tangan, dimasukkan ke dalam ember, baru disiapkan untuk kawan-kawannya. Jadi setiap bahasa Arab itu memiliki makna tertentu. Kalau kita artikan secara umum, aku menyiapkan air, itu tidak terlalu paham dengan maknanya. Tapi ketika dilihat kepada lughah asal usul makna amihu, ternyata penyediaan air yang penuh dengan pengorbanan. Babun fil musyriki yushamu lahu. Bab tentang orang musyrik diberi jatah baginya. Musyrik yang ikut menawarkan jasa membantu kaum muslimin, apakah dapat jatah atau tidak? Hadis. وبه إليه قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن فضيل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن سيدنا عائشة رضي الله عنها قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بمشركين. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala berkatalah Imam Yahya. Di sini ada dua perawi. Pertama Musaddad dan Yahya bin Ma'in. Jadi ada guru Imam Abu Daud dua orang, Musaddad dan Yahya bin Ma'in. Ketika ditulis di sini qala Yahya, ini maknanya teks hadis itu riwayat Yahya bin Ma'in. Apa kata Imam Yahya? Sesungguhnya seorang laki-laki dari musyrik. Maksud qala Yahya perkataan Sayyidah Aisyah versi Imam Yahya. Sesungguhnya seorang laki-laki dari musyrik bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ikut berperang bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah Nabi, ihji, pulanglah kamu. Sumattafaqa, kemudian sepakat Imam Yahya dan Musaddad pada redaksi yang terakhir, inna la nasta'inu bi musyrik. Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan dengan musyrik. Artinya kalau ada musyrik yang ikut perang, dia tidak akan dapatkan jatah. Jangankan untuk mendapatkan jatah, untuk ikut serta saja tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fi suhmanil khail, tentang jatah kuda. وبه قال حمد بن حنبل قال أبو معاوية قال عبيد الله النافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفارسه 3 أسهم سهما له وسميته وسهمين لفارسه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah lirajulin bagi seseorang dan bagi kudanya salah satu asum 3 bahagian. Kalau harta itu satu bahagiannya 5 juta, berarti dia dapat 15 juta. Kalau satu bahagian 20 juta, maka pejalan kaki dapat 20. Sementara pengendara kuda dapat 60 juta. Sahman lahu, satu bahagian untuk dia dan 2 bagian untuk kudanya. Di sini kita pahami bahasanya penyediaan kuda itu memerlukan harga atau pembiayaan yang banyak, sehingga Islam memberikan jatah kuda itu 2 kali lipat orang. Hadis.
وبه قال حدثنا حمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني مسعودي قال حدثني أبو عمرو عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Amroh dari ayahnya radhiyallahu an, beliau berkata, kami mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam arba'atan nafar, 4 orang. Bersama kami ada seekor kuda. Memberikan ya Nabi setiap manusia dari kami 1 bagian, dan Nabi memberikan bagi kuda 2 bagian. Dari cara membagi harta rampasan perang adalah dengan menghitung semua yang hadir dalam perang. 1/5 dikeluarkan untuk Rasul, 4/5 dibagikan kepada seluruh yang hadir dalam perang. Maka kalau jumlah pasukannya ada 500 orang, kemudian kuda ada 300 ekor, orangnya 500, kudanya 300, maka 4/5 rampasan perang itu dibagi menjadi 1.100.000. 500 tambah 300 kuda kali 2. Nah, berarti kuda dianggap 600, kemudian ditambah orang 500, jadi 1.100.000. Nah, orangnya dianggap 1.100.000. Maka sisa harta dibagi 1.100.000. Nah, dari pembagian itu misalnya dapat 1 bagiannya adalah 20 juta, orang dapat 20, kuda dapat 40. Nah, 1/2. Lizakari mislu hadil unsayin. Rumusnya sama dengan ilmu faraid. Kalau sekiranya asabah itu laki-laki 2, perempuan 2, harta dibagi 6. Perempuan tetap 2, laki-laki kali 2, 4 tambah 2, 6. Begitu cara membaginya antara orang dengan kuda dalam rampasan perang. Hadis. وبه قال مسدد قال أمية بن خالد قال مسعود عن رجل من آل أبي عمرو عن أبي عمرو بمعناه إلا أنه قال 3 نفر زاد فكان للفارس 3 أسهم. Nah, dari seorang laki-laki dari keluarga Abi Amroh, dari Sayyidina Abi Amroh radhiyallahu an, dengan makna yang sama hadis di atas, kecuali ada perbedaan. Annahu qol salah 1 nafar, 3 orang, bukan 4. Di atas kan 4, salah 1 nafar. Fazada, beliau nambahkan, fakana lil faris, maka adalah bagi yang punya kuda salah 1 asum, 3 bagian. Jadi di atas dengan di bawah itu orangnya sama-sama 4 orang. Cuma redaksi di atas memisahkan antara orang dan kuda. Kami berempat, kuda 1, kami dapat 1 bagian, kuda dapat 2 bagian. Kalau di bawah 3 orang kami, artinya jalan kaki, 1 lagi faris, yaitu pengendara kuda, kami dapat 1 bagian, pengendara kuda dapat 3 bagian, 1 untuk dirinya, 2 untuk kudanya. Itu namanya khilaf labzi, maknanya sama. Babun biman ashama lahu sahman, tentang seseorang yang membagikan baginya akan bagian. Nah, Bihi qala Muhammad bin Isa qala Mujammi' ibnu Yaqub ibni Mujammi' ibni Yazid al-Ansari qala sami'tu Abi Yaqub ibni Mujammi' yahkuru an ammihi Abdurrahman ibni Yazid al-Ansari an ammihi Mujammi' ibni Jidari al-Ansari wa kana hadal qurra'il ladina qara'ul Qur'an qala syahidna Hudaybiyah مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون
الأبائر. فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا واقفا على راحلته عند قراء الغميم. فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الرجل سهما. Diriwayatkan daripada paman beliau yaitu Sayyidina Mujammid bin Jariyatil Ansari. Beliau termasuk salah satu qurra alladzi qara'ul Quran, orang-orang yang hafal Quran. Qala, berkata Sayyidina Mujammid, Sayyidina Al-Hudaybiyah, kami ikut perang Hudaybiyah atau kami ikut perjanjian Hudaybiyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafna anha, maka tatkala kami berpaling dari Hudaybiyah, tiba-tiba manusia yahuzzunal aba'ir. Yahuzzun, nah, yahuzzun maknanya adalah yuharrikun rawahilahum, mereka menggerakkan onta-onta mereka, artinya berjalan cepat. Nah, tiba-tiba manusia mereka menggerakkan onta-onta mereka. Berkatalah sebahagian manusia kepada sebahagian yang lain, malin nas, apa bagi manusia? Apa gerangan yang terjadi? Kenapa semangat sekali memacu kudanya, memacu ontanya? Qalu, mereka jawab, telah diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajna ma'an nas, maka kami keluar bersama manusia. Nujif, artinya nusri, kami juga berjalan cepat. Nujif, kami berjalan cepat. Maka kami dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan ala rahilatih, berhenti di atas kendaraannya Nabi, tempatnya di Qura' Ghamim. Qura' Ghamim itu satu lokasi antara Makkah Madinah. Maka tatkala berkumpul di atasnya oleh manusia, Nabi bacakan kepada mereka ayat yang berbunyi, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menangkan, telah taklukkan bagi kamu kemenangan yang nyata. Berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, afathunu, apakah itu kemenangan? Apakah itu kemenangan? Perjanjian Hudaybiyah yang isinya merugikan umat Islam, apakah itu kemenangan? Nabi bilang, na'am. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi innahu lafathun. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, itulah kemenangan. Titik. Faqusimat Khaybaru ala ahli Hudaybiyah. Nah, mana bukti kemenangan tersebut? Apa kemenangan janjikan kepada orang yang ikut Hudaybiyah? Sebetulnya pergi umroh dengan Nabi, tapi terjebak dalam perjanjian Hudaybiyah. Dibagikanlah harta rampasan Khaybar kepada orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah, membagikan akannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi 18 bagian, dan adalah pasukan waktu itu berjumlah 1.500 orang. Di antara 1.500 ada 300 yang penunggang kuda. Nabi berikan kepada penunggang kuda 2 bagian,
Nabi berikan kepada rajil pejalan kaki satu bagian. Berkata Imam Abu Dawud, hadis Muawiyah lebih sahih, dan amal di atas amal atau praktek itu di atas hadis Muawiyah, yaitu penunggang kuda dapat 3, 2 untuk kudanya, 1 untuk orangnya. Dan aku melihat waham pada hadis Mujammi annahu qala salasa mi'ati faris, 300 penunggang kuda. Wa kanu, padahal mereka jumlahnya 200 penunggang kuda, bukan 300. Jadi yang betul tu jumlahnya 200 penunggang kuda. Kalau 200 berarti pas penunggang kuda itu dapat 1 orang 3 bagian, bukan 2 bagian. Paslah dengan hadis sebelumnya, 1 untuk orangnya, 2 untuk kudanya. Babun fin nafal. Insyaallah.